Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adira Pusakita, NIM 9312111419. Di sini saya dari kelas kewirausahaan, akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul analisa metode SWOT. Yang pertama, langsung saja, yaitu ada pengertian analisa SWOT. Analisa SWOT adalah sebuah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan atau strength, kelemahan, weakness atau peluang, opportunity, dan ancaman, threat yang terjadi dalam proyek atau di sebuah usaha bisnis, atau mengevaluasi nilai-nilai produk sendiri maupun pesaing. Untuk melakukan analisis, ditentukan tujuan usaha atau mengidentifikasi objek yang akan dianalisis. Kekuatan dan kelemahan dikelompokkan ke dalam faktor internal, sedangkan peluang dan ancaman diidentifikasikan sebagai faktor eksternal. Yang kedua, ada faktor-faktor dalam analisa SWOT. Yang pertama, kekuatan atau strength. Kekuatan merupakan sumber daya atau kapabilitas yang dikendalikan oleh perusahaan atau tersedia bagi suatu perusahaan yang membuat perusahaan relatif lebih unggul dibanding dengan pesaingnya dalam memenuhi kebutuhan pelanggan yang dilayaninya. Faktor kekuatan yang dimiliki atau organisasi adalah kompetensi khusus yang terdapat dalam organisasi yang berakibat pada pemilikan keunggulan komparatif oleh unit usaha di pasaran. Dikatakan demikian karena satuan bisnis memiliki sumber keterampilan, produk andalan, dan sebagainya yang membuatnya lebih kuat daripada pesaing dalam memuaskan kebutuhan pasar yang sudah direncanakan akan dilayani oleh satuan usaha yang bersangkutan. Kedua, ada kelemahan atau weakness. Kelemahan merupakan keterbatasan atau kekurangan dalam satu atau lebih sumber daya atau kapabilitas suatu perusahaan relatif terhadap pesaingnya, yang menjadi hambatan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan secara efektif. Dalam praktek, keterbatasan dan kelemahan-kelemahan tersebut bisa terlihat pada sarana dan prasarana yang dimiliki atau tidak dimiliki, kemampuan manajerial yang rendah, keterampilan pemasaran yang tidak sesuai dengan tuntutan pasar, produk yang tidak atau kurang diminati oleh konsumen dan calon pengguna, dan tingkat perolehan keuntungan yang kurang memadai. Kekuatan dan kelemahan internal merupakan aktivitas terkontrol suatu organisasi yang mampu dijalankan dengan sangat baik atau buruk. Hal ini muncul dalam manajemen pemasaran, keuangan, dan akuntansi, produk, penelitian dan pengembangan, dan sebagainya. Ketiga, ada peluang atau opportunities. Peluang merupakan situasi utama yang menguntungkan dalam lingkungan dan suatu perusahaan. Kecenderungan utama merupakan salah satu sumber peluang. Identifikasi atas segmen pasar yang sebelumnya terlewatkan, perubahan dalam kondisi persaingan atau regulasi, perubahan teknologi, dan membaiknya hubungan dengan pembeli atau pemasok dapat menjadi peluang bagi perusahaan. Keempat, ada ancaman atau threat. Ancaman merupakan situasi utama yang tidak menguntungkan dalam lingkungan suatu perusahaan. Ancaman merupakan penghalang utama bagi perusahaan dalam mencapai posisi saat ini atau yang diinginkan. Maksudnya pesaing baru, pertumbuhan pasar yang lambat, meningkatnya kekuatan tawar-menawar dan pembeli atau pemasok utama, perubahan teknologi dan direvisinya atau pembaharuan peraturan dapat menjadi penghalang bagi keberhasilan perusahaan. Faktor kekuatan dan kelemahan dalam suatu perusahaan, sedang peluang dan ancaman merupakan faktor-faktor lingkungan yang dihadapi oleh perusahaan yang bersangkutan. Analisis SWOT merupakan instrumen yang ampuh dalam melakukan analisis strategi. Keampuhan tersebut terletak pada kemampuan para penentu strategi perusahaan untuk memaksimalkan peranan faktor kekuatan dan pemanfaatan peluang sehingga berperan sebagai alat untuk meminimalisasi kelemahan yang terdapat dalam tubuh perusahaan dan menekan dampak ancaman yang timbul
dan harus dihadapi. Selanjutnya ada analisa matriks SWOT. Untuk membuat suatu rencana harus mengevaluasi faktor eksternal maupun faktor internal. Analisis faktor-faktor haruslah menghasilkan adanya kekuatan atau strength yang dimiliki oleh suatu organisasi serta mengetahui kelemahan weakness yang terdapat pada organisasi itu. Sedangkan analisis terhadap faktor eksternal yang harus dapat mengetahui peluang atau opportunity yang terbuka bagi organisasi serta dapat mengetahui pula ancaman strength yang dialami oleh organisasi yang bersangkutan. Untuk menganalisis secara lebih dalam tentang SWOT, maka perlu dilihat faktor eksternal dan internal sebagai bagian penting dalam analisis tersebut, yaitu pertama, faktor internal. Ini mempengaruhi opportunities dan strength atau O dan T, di mana faktor ini menyangkut dengan kondisi-kondisi yang terjadi di luar perusahaan yang mempengaruhi dalam perbuatan keputusan perusahaan. Faktor ini mencakup lingkungan industri dan lingkungan bisnis makro atau makro environment, ekonomi, politik, hukum, teknologi, kependudukan, dan sosial budaya. Faktor internal. Kedua, ada faktor internal. Faktor internal ini mempengaruhi keterbentuknya strength dan weakness, S dan W, di mana faktor ini menyangkut dengan kondisi yang terjadi dalam perusahaan, yang mana ini turut mempengaruhi terbentuknya pembuatan keputusan perusahaan. Faktor internal ini meliputi semua macam manajemen fungsional, pemasaran, keuangan, operasi, sumber daya manusia, penelitian, dan pengembangan, sistem informasi, manajemen, dan budaya perusahaan atau corporate culture. Selanjutnya, yang kedua, ada kelebihan dan kelemahan analisa SWOT. Analisa SWOT merupakan alat analisa dasar rancangan yang digunakan oleh suatu badan usaha, perusahaan, dan lainnya sampai saat ini. Hal ini disebabkan analisa SWOT memiliki kelebihan, yaitu data yang ditampilkan sangat sederhana dan mudah diterapkan. 2. Analisa SWOT juga mempunyai kemampuan untuk menggambarkan bagaimana kekuatan dan kelemahan internal perusahaan sekaligus juga ancaman dan peluang pasar yang dihadapi di lingkungan eksternal perusahaan. Dengan memahami kondisi internal dan eksternalnya tersebut, diharapkan perusahaan akan mampu menemukan formulasi strategi yang tepat. Selain itu, analisa SWOT juga mempunyai keterbatasan dan kelemahan. Menurut Peirce and Robinson, keterbatasan analisa SWOT ini adalah pertama, analisa SWOT dapat terlalu menekankan kekuatan internal dan menganggap remeh ancaman eksternal. Kedua, analisa SWOT dapat bersifat statis dan beresiko mengabaikan kondisi yang berubah. Ketiga, analisa SWOT dapat menekankan pada suatu kekuatan atau elemen strategi. Keempat, suatu kekuatan tidak selalu menjadi keunggulan komparatif. Pada umumnya, analisa SWOT hanya mencerminkan pandangan seseorang atau kelompok. Dengan kata lain, SWOT mencerminkan keberpihakan dalam menilai tindakan yang telah ditentukan sebelumnya. Analisa SWOT belum terlalu mampu untuk digunakan sebagai alat untuk mengenali kemungkinan peluang baru maupun menyikapi ancaman yang ada. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.